Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pertama saya menyampaikan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang sudah diterima di Universitas Negeri Yogyakarta meskipun dengan persaingan yang sangat ketat. Rekan-rekan adalah orang-orang pilihan ya, karena persaingan yang sangat luar biasa besar. Dan rekan-rekan bisa masuk di UNY adalah sebuah prestasi yang besar. Oleh karena itu, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, harus dioptimalkan sebaik mungkin. Nah, rekan-rekan, kewajiban rekan-rekan selanjutnya adalah mengikuti pelatihan soft skill dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita, keterampilan yang lain kita, ya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terdidik. Nah, pada kesempatan ini kita membahas masalah teori pembinaan prestasi bidang olahraga. Nah, rekan-rekan sudah menulis ya, mengisi di LMS bagaimana cara prestasi bidang olahraga itu dioptimalkan ya, sehingga nanti rekan-rekan bisa mengidentifikasi bagaimana kemampuan-kemampuan diri dalam bidang olahraga. Nah, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kalian. Yang pertama misalnya, salah satu tujuan dari olahraga adalah menumbuh kembangkan sikap mulia. Nah, ini yang bagaimana? Tentu olahraga itu bukan sekedar bagaimana kita bisa sehat setelah olahraga, tapi ada hal-hal yang sangat substantif, bagaimana kita memupuk rasa persatuan. Ya, kalau bidang olahraga kan perlu persatuan, sepak bola perlu persatuan. Ya, bagaimana juga kita kejujuran, sportivitas, tanggung jawab, disiplin, itulah yang harus kita perhatikan dalam bidang olahraga. Pertanyaan kedua, ada juga yang mengatakan bagaimana kita menemukan potensi diri kita dalam bidang olahraga. Nah, ini juga harus kita identifikasi. Kita bisa mengetahui kita mampu di bidang apa, itu diri kita yang tahu. Meskipun dalam beberapa hal ada juga orang lain yang mengetahui kita punya potensi, kemudian diarahkan, akhirnya bisa berkembang. Nah, ada juga yang seperti itu. Tapi pada dasarnya kita sudah tahu kita suka atau minat di bidang olahraga apa. Misalnya kita sejak awal sudah minat di bidang sepak bola, nah, maka potensi itu harus dikembangkan, ikut pelatihan-pelatihan, ikut klub-klub ya, sehingga potensi akan bisa dioptimalkan. Kemudian ada juga pertanyaan, apa peran penting olahraga dalam perkembangan hidup manusia? Nah, manusia pada dasarnya adalah bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pentingnya sosialisasi, maka olahraga sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan sosialisasi. Bagaimana kita bisa hidup bersama orang lain, bagaimana kita bisa berkompetisi secara sehat, bagaimana pula kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita, tentu juga bersama orang lain. Perlu ada pelatih, perlu ada manajer, perlu ada latihan-latihan. Maka itulah potensi-potensi dan sarana-sarana agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam bidang olahraga, terutama yang memang menjadi bakat dan minat kita pada bidang tertentu. Kemudian ada juga rekan-rekan yang bertanya, bagaimana caranya agar kita sebagai mahasiswa dapat berprestasi di bidang olahraga dan juga berprestasi di bidang akademik. Nah, ini memang sebuah pilihan yang sangat sulit, di mana kita dituntut untuk berprestasi bidang olahraga dan juga berprestasi di bidang akademik. Nah, tentu harapannya adalah kita dua-duanya bisa berprestasi. Akademik berprestasi, olahraga juga berprestasi. Untuk itu kita harus mengidentifikasi bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika kita dihadapkan pada pilihan kita harus latihan atau harus kuliah. Nah, tentu ini tidak cukup kita hanya bicara sendiri, tapi juga perlu
diskusi dengan dosen, diskusi dengan pelatih. Nah, kita harus melakukan apa? Nanti ada solusi di mana kita bisa melaksanakan latihan untuk berprestasi di bidang olahraga, dan juga ada solusi bagaimana kita bisa kuliah tuntas dan lulus juga. Ya, jangan sampai di olahraga berprestasi tapi ternyata kuliahnya tidak selesai, ya. Atau kuliahnya selesai tapi nggak berprestasi, itu juga bukan hal yang bagus. Maka silahkan cari pilihan-pilihan yang tepat, cara-cara yang tepat agar kedua-duanya bisa berprestasi. Kemudian ada juga pertanyaan rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa olahraga sangat penting bagi kesehatan. Bagaimana cara agar olahraga menumbuhkan minat pada bidang olahraga? Tentu olahraga harus kita sikapi dengan mindset olahraga sebagai sebuah kebutuhan. Jadi kita untuk hidup sehat, untuk bisa bersosialisasi dengan baik, untuk bisa berprestasi, ya, maka jadikan olahraga sebagai kebutuhan. Nah, kalau olahraga menjadi kebutuhan kita, maka mesti kita akan melakukan olahraga itu. Ya tentu sesuai dengan kapasitas kita. Ya, saudara senang sepak bola, senang bola voli. Saya mungkin yang sudah usianya lanjut, ya mesti tidak kemudian olahraga berat, ya. Mesti olahraga yang ringan, apakah jalan, apakah lari, jogging, ya. Nah, itu untuk barangkali yang seusia saya. Anda yang masih sangat muda, tentu bisa dengan olahraga yang menjadikan badan sehat, kuat, ya. Nah, nanti silahkan pilihan-pilihan saudara itu pada bidang apa. Karena di UNJ itu banyak pilihan-pilihan, nanti yang saudara minati begitu, ya, sehingga nanti bisa bersama dengan tim-tim yang lain di UKM olahraga. Kemudian ada juga pertanyaan terakhir ini. Dari video tersebut telah dijelaskan bahwa ada keterampilan dan nilai-nilai dalam olahraga. Salah satunya adalah menyikapi kemenangan. Nah, ini. Bagaimana cara menyikapi kemenangan dalam suatu pertandingan olahraga? Nah, ini ya, kalau menang jangan terlena, jangan takabur, ya, karena menang selebrasinya melewati batas. Padahal belum final, itu baru menang penyisihan. Maka nanti bisa berdampak secara destruktif ya pada hasil-hasil berikutnya. Dan itu juga tidak bagus, ya, menyikapi kemenangan secara berlebihan. Ya tentu biasa saja, syukuri kemenangan itu, dan harapannya nanti dengan emosi yang masih terkendali, nanti pada pertandingan berikutnya bisa akan dilalui dengan baik. Tapi kalau sejak awal sudah energi dihabiskan, ya, untuk hura-hura segala macam, padahal masih ada final. Nah, ketika final tenaganya udah habis. Nah, ini juga yang harus dimanajemen dengan baik, ya, ketika kita memperoleh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Nah, kita sering menyaksikan bagaimana ketika kita berlebihan dalam menyikapi kemenangan, ya, kemudian pada tahap berikutnya kita mengalami kekalahan karena energinya habis untuk menyikapi kemenangan itu. Maka harus hati-hati itu. Maka bagaimana agar proses itu berjalan dengan baik, ya, bagaimana manajemen tenaga dengan baik, manajemen praktek dengan baik. Nah, nanti maka ketika final tinggal melaksanakan saja, kemenangan itu ada di depan mata. Nah, itu barangkali rekan-rekan terkait dengan masalah pembinaan minat dalam bidang olahraga. Kami berharap rekan-rekan bisa mengidentifikasi minat olahraga apa yang ada di rekan-rekan. Kemudian banyak pilihan-pilihan UKM olahraga nanti yang dapat rekan-rekan pilih dan juga menjadi sarana untuk menumbuhkan minat bakat rekan-rekan. Saya yakin rekan-rekan sangat membutuhkan hidup sehat, sangat membutuhkan bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berprestasi. Nah, tentu ujungnya adalah dapat berprestasi di bidang olahraga, juga berprestasi di bidang akademik. Sangat mungkin juga bidang-bidang yang lain, tergantung pada pilihan dari rekan-rekan. Tidak sedikit di bidang ilmu sosial yang juga menorehkan prestasi. Tidak sedikit bidang ekonomi yang juga berprestasi di bidang olahraga. Nah, itu menjadi pemicu bagi rekan-rekan bagaimana tidak saja yang
ada di jurusan olahraga, tapi juga jurusan-jurusan lain bisa meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.